Oke, perkenalkan nama saya WM Solandani. Pak, saya ingin mendata mengenai ada baru-baru ini wacana dari Menteri Pendidikan mengenai paket yang mengenai yang guru itu, yang dimana seorang siswa itu seperti Saatnya jam ketiga dimulai. maksudnya kita tidak menentukan It's time to begin the third lesson. ya seperti sekolah biasa. Nama Bapak siapa? Abe. Berarti dipanggil Bapak Abe. Nah, bagaimana pandangan Bapak mengenai wacana dari Menteri Pendidikan Nadiem Makarim saat ini? Sebenarnya belum pernah dengar sebenarnya Ya. wacana itu. Saya ulangi lagi. Mengenai P3K, P3K, ayo. Nah, di mana sistemnya tuh maaf Pak, bahasa Indonesia. Di mana mengenai materi dia tuh lebih ke marketplace. Bapak tahu ruang guru sebelumnya? Tahu. Nah, dia tuh programnya tuh beda jauh sama program ruang guru. Berarti siapa yang siswa minat di bidang matematika, bisa kita tuh guru tuh ngajukan profil di sebuah akun, ada akunnya yang memang dibikin dari pemerintah. Nah, masukkan data diri Bapak mengenai kemampuan atau pokoknya jurusan prodi Bapak yang Bapak punya skill. Nah, Bapak dikembangkan di sana. Nanti dari seorang mahasiswa itu memilih sendiri saya bilang, seperti ruang guru. Pakai panca itu. Bagus. Karena sekarang ini di zamannya digital kan. Benar. Nah, bagaimana menurut Jadi yang pandangan pertama Bapak? memang bagus karena like a doctor. Yes. Nah, jadi like a doctor. Jadi setiap siswa pun memiliki kesempatan untuk meningkatkan kemampuannya, upgrade kemampuannya sesuai dengan apa yang menjadi minatnya. Nah, itu bagus. Dan itu memang dibutuhkan untuk saat ini. Karena keterbatasan kemampuan ekonomi, keterbatasan kemampuan orang tua, sosial, sehingga kalau anak-anak pengen meningkatkan sesuai dengan minat bakatnya, kan kita harus untuk KS2 dulu kalau untuk kayak gitu. Sedangkan meningkatkan kemampuan itu tidak harus nunggu sampai dia studi S2-nya. Ya. Jadi mendukung pada dasarnya. Tapi ingat untuk menentukan anak itu memiliki minat dan kemampuan di mana, kompetensinya di bidang apa, tentu harus ada regulasi yang jelas. Tentu harus ada asesmen penilaian yang jelas. Sehingga pada saat anak ini benar-benar memilih sesuai dengan minatnya dan didukung dengan kompetensi atau kemampuan dia yang ada pada saat itu. Jangan sampai nanti ya anak-anak cara berpikirnya kan masih childish kan. Iya. Ngapa kau milih matematika? Karena kawan-kawan aku banyak milih matematika. Iya, benar. Nah, ngapa kau milih bahasa Indonesia? Karena kawan-kawan aku banyak bahasa Indonesia. Ujung-ujungnya menyesuaikan bukan berdasarkan minat bakat kemampuan anak, tapi berdasarkan mana yang kawan-kawannya atau dia memiliki kawan mana yang suka terhadap bidang tertentu. Nah, ini yang harus mungkin ke depan bukan jadi solusi khawatirnya, maka bahkan menjadi masalah baru. Karena untuk menentukan anak itu bisa memilih jurusan yang tepat, right man in the right place, jurusan yang tepat untuk orang yang tepat, juga harus ada regulasi dan harus ada standar penilaian awal. Dia harus dapat basicnya dulu, artinya seluruh mata pelajaran harus dia kuasai dulu. Seluruh materi aja harus diberikan ke anak, dan guru harus punya asesmen yang tepat untuk memilih perlakuan apa yang tepat ke anak sehingga anak itu yakin. Oh, ternyata dari sekian banyak materi yang ada, asesmen yang ada, aku senang mapel A, mata pelajaran A, didukung dengan nilai aku memang besarnya di sana. Cara berpikir aku memang bagusnya di sana. Nah, ini juga harus diterapkan dulu. Khawatir blinded nanti. Pemerintah membuat kebijakan, tapi takarannya, ukurannya tidak jelas, asesmennya belum ada, terus materinya belum komplit diberikan ke anak sebagai materi dasar awal. Kalau itu belum terpenuhi, belum ada regulasi yang jelas, maka menentukan kebijakan seperti itu bukan ngajak anak untuk mengenali potensi dia atau lebih mematahkan potensi anak berdasarkan mapel yang dipilihnya bidang tertentu, tapi malah buat dia ke depan, oh ternyata ini salah aku. Ujung-ujungnya bukan jadi solusi anak tadi mengembangkan kemampuan sesuai dengan bidangnya, tapi malah membuat bobrok pendidikan ke depan. Karena untuk balik lagi ke awal, dia butuh waktu lagi, ngulang. Oh ternyata aku salah nih, aku salah milih matematika, harusnya aku di bahasa Inggris misalnya. Jadi perkembangan kegiatan itu. Untuk mundur lagi,
tentu nak butuh waktu. Ujung-ujungnya apa? Regulasi yang awalnya 3 tahun atau 4 tahun mundur, sehingga perkembangan pendidikan di Indonesia bukan maju berdasarkan kemampuan peserta didik, tapi mundur karena mereka masih ngambang-ngambang, tidak jelas kedepannya bakalan kemana. Itu juga harus jelas. Berarti Bapak setuju dengan program yang diwacanakan oleh Setuju. Bapak? Setuju, tapi seluruh materi basic harus diperkenalkan kepada seluruh anak. Jadi anak tahu aku senang matematika karena seluruh materi aku pelajari nih. Iya. Seluruh mapa sudah aku pelajari, sehingga aku tahu bidang apa yang bagus untuk aku. Satu, artinya materi dasar basic harus diberikan kepada anak. Yang kedua, pemerintah punya asesmen yang tepat, regulasi yang tepat. Bukan cuma dari segi nilai anak, psikologi anak, mental anak, sudah itu kemampuan anak untuk mengejar materi-materi selanjutnya, sehingga pada saat dia sudah mempelajari jelas bukan hanya dari segi minat anak, tapi juga faktor-faktor lainnya, nilai anak kah, hasil evaluasi guru kah, bahwasanya pada saat dia memilih mapel A itu memang yang terbaik untuk anak yang jalan-jalan dari pergaulan dan sebagainya. Ya guys. Baiklah, terima kasih atas pendapat Bapak. Iya. Saya apresiasi atas segala pemikiran Bapak. Terima kasih banyak. Maaf segala waktu luang Iya. dan juga istirahat. Terima kasih Pak. Assalamualaikum.